Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Orang beriman senantiasa selalu berani tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan berarti kita pun harus berani mencintai tanpa melihat latar belakang seseorang, tetapi senantiasa mewartakan apapun keadaannya, kita tetap hadir menjadi tanda kasihnya yang nyata di dalam persiarahan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para rasul-Mu. Semoga berkat doa dan ajarannya, kami senantiasa bersuka cita karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam bilangan para pilihan-Mu. Semoga di dalam perjalanan hidup kami senantiasa mengingat melalui sakramen pembaptisan bahwa kami semua telah menjadi anak-anak-Mu. Dan semoga kami pun senantiasa Kau bimbing untuk menjadi anak-anak-Mu yang sejati di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kisah para rasul, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa mengingat arti dari tugas seorang pelayan, yaitu tugas yang mulia, yang mestinya senantiasa selalu kita dasarkan pada semangat cinta kasih Allah. Berani tinggal di dalam kasih-Nya, maka kasih itu akan menjaga kita dan akan membuat kita senantiasa untuk berani setia. Tentu tidak semua orang berani untuk setia melakukannya. Melakukan yang mana tinggal di dalam kasih. Bahkan Anda dan saya serta kita semua yang sudah berkomitmen untuk mencintai Allah, seringkali kita mengingkari karena kita tidak kuat dengan segala tantangan yang ada di dalam persiaran hidup kita. Bahkan kita mulai bermain-main dengan komitmen ataupun janji yang diucapkan di depan altar di hadapan umat Allah, dengan alasan bahwa dia tidak memperhatikan, bahwa dia tidak mau mengerti, bahwa dia tidak mau peka terhadap apa yang dilakukan. Tinggal di dalam kasih, tidak menunggu orang lain mengasihi kita terlebih dahulu. Tinggal di dalam kasih, tidak perlu menunggu orang lain untuk lebih perhatian kepada kita. Jangan sampai Anda dan saya serta kita semua justru jatuh pada sikap menunggu karena ingin dilayani terlebih dahulu. Menjadi seorang rasul dan sebagai seorang pelayan, mestinya kita tidak menunggu untuk dilayani, karena Yesus memberikan teladan. Tinggal di dalam kasih berarti kita harus berani menjadikan hidup Anda, saya, serta kita semua teladan yang nyata dari kasih itu sendiri. Seringkali kita beralasan, bahkan kita memilih-milih siapa yang kita layani dan siapa yang tidak kita layani. Hanya karena ketika kita melayani mendapatkan respon yang positif, ketika melayani di tempat lain tidak, akhirnya kita hanya memberikan kepada mereka yang memberikan respon positif. Bahkan hal itu sudah terjadi dan memasuki di dalam keluarga kita. Kita mau bersikap baik kepada pasangan hidup kita ketika dia pun bersikap baik kepada kita. Kita bersikap baik kepada anak-anak kita ketika ia taat dan mau melakukan segala perintah dari orang tua. Tetapi ketika mereka berada di dalam situasi yang tidak baik, ketika mereka jatuh di dalam ketidaksetiaan,
ketika mereka menjauh daripada Tuhan, ketika mereka butuh perhatian, di saat kita pun butuh perhatian, yang terjadi justru saling menuntut dan tidak mau rendah hati untuk saling mengerti dan melengkapi. Memang tinggal di dalam kasih untuk mencintai dengan sama, tidak pilih-pilih, bukanlah perkara yang mudah di dalam prakteknya. Bahkan kepada mereka yang sudah kita putuskan untuk menjadi teman hidup kita, bahkan kepada mereka yang sudah kita putuskan untuk menjadi teman seperjalanan yang dipersatukan dari kaul-kaul sebagai orang-orang rohaniwan dan rohaniwati. Maka berdoalah dan berusahalah agar cinta, kasih itu betul-betul dihidupi di dalam komunitas dan juga di dalam keluarga serta dinamika hidup menggereja di mana kita tinggal. Kita mestinya belajar untuk senantiasa memberikan terlebih dahulu dan bukan menunggu untuk diberi. Seringkali ketika kita menuntut atau kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak dihormati, akhirnya yang terjadi bukan suatu perdamaian, tetapi justru saling menyalahkan. Mengapa Anda memutuskan untuk menikah dengan saya? Mengapa Anda memutuskan untuk gabung dengan kongregasi ini dan itu? Seringkali kita tidak menyadari dan tidak tahu akan janji yang kita ucapkan. Bahkan seringkali kita hanya manis di dalam ungkapan kata-kata kita yang terangkai indah dalam bentuk puisi. Tetapi iman bukan seperti itu. Iman terangkai, iman semakin bertumbuh dan berkembang ketika kita menghidupi dan berani tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih Tuhan berarti kita berani untuk berkorban. Tinggal di dalam kasih Tuhan berarti kita harus berani nating tulus di dalam perbuatan kita. Jika kita tidak mampu, jangan menuntut sesuatu yang lebih dari sesamamu. Jangan menganggap diri paling suci di hadapan sesamamu. Hanya karena Anda dan saya serta kita semua orang yang menganggap diri yang paling setia. Setia karena apa? Karena ketakutan? Setia karena ingin dipandang suci? Setia karena hanya ingin dipandang sebagai seseorang yang menjadi istri atau suami idaman? Menjadi imam yang diidolakan, menjadi rohaniwan-rohaniwati yang dipuji? Bukan itu. Beriman menurut Rasul Matias ialah ia berani tinggal di dalam kasih dan menjadikan kasih Allah penjaga di dalam hidupnya untuk senantiasa setia. Dan setiap persoalan yang ada diusahakan untuk diselesaikan, dan jika terasa berat, ia membawanya di dalam doa. Sebuah teladan yang sangat hebat. Teladan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Di tengah-tengah finansial yang belum juga stabil. Di tengah-tengah situasi stres yang begitu tinggi. Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa berani. Yesus telah mengasihi Anda, saya serta kita semua. Dan meminta Anda, saya, serta kita semua untuk tinggal dalam kasih-Nya. Agar apa? Agar sukacita itu penuh di dalam komunitas kita. Agar sukacita itu penuh di dalam keluarga kita. Agar sukacita itu penuh di dalam dinamika hidup menggereja di mana kita tinggal. Injil suci menurut Yohanes mengingatkan Anda dan saya serta kita semua tentang perintah yang utama, yaitu supaya Anda, saya serta kita semua saling mengasihi seperti Allah sendiri sudah mengasihi Anda, saya serta kita semua. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk keselamatan sahabatnya. Kalau di dalam keluarga, komunitas, dan dinamika hidup menggereja, di dalam pelayanan kita masih mengandalkan hitung-hitungan, seringkali yang terjadi kita jatuh kepada kesalahan yang sama.
kita menurunkan martabat manusia yang lebih rendah daripada mata uang. Bahkan seringkali kita akan kehilangan harta yang paling berharga, yaitu orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada menjadi bagian dalam persiaran hidup kita, hanya karena kita tidak mau tinggal di dalam kasih, sebagaimana Allah sudah mengasihi kita. Memang berbicara kasih begitu indah untuk didengarkan. Berbicara cinta begitu meluluhkan hati yang keras. Tetapi ketika semuanya sudah terwujud, banyak dari Anda, saya, serta kita semua merasa berat untuk setia pada pilihan yang sama. Merasa berat ketika kita diminta untuk mencintai di dalam ketulusan dan keikhlasan. Seringkali sebagai manusia kita cenderung meminta cinta yang dibalas dengan cinta. Meminta perbuatan yang kita berikan dibalas dengan sebuah perhatian. Tetapi sebagai orang beriman, mestinya kita ditinggal. Mestinya kita berani untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Untuk tinggal di dalam kasih-Nya yang sejati di dalam persiaran hidup kita. Meski cinta kita ditolak, meski pertolongan kita diabaikan, meskipun perhatian yang diberikan tidak dianggap sebagai sebuah perhatian, jika kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kita akan menemukan sukacita dan kebahagiaan di dalam lembaran kehidupan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Tinggal di dalam kasih Tuhan memang bukan perkara yang mudah, tetapi bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Jika Anda dan saya serta kita semua mau, Tuhan akan menjadikan nyata di dalam hidup kita. Asalkan kita mau, kita akan bertumbuh dan berbuah. Tinggal di dalam kasih, tidak menuntut kita pandai dalam berkata-kata, tetapi yang dikehendaki Tuhan, Ia menginginkan agar kita orang beriman hidup di dalam tindakan nyata yang menghadirkan kasih Allah secara nyata dan bukan hanya dalam rangkaian kata-kata. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.